Baskara agak kaget juga sih, agak kaget karena ternyata kok Pras. Nah, artinya kenapa kaget? Baskara tahu selama ini Pras itu kan memang Ya, ya Om Frans mungkin hmm, kita preview sedikit hmm, tayangan tadi malam. Om, ini kan tayangnya buat besok. ya, Bagaimana cerita Baskara tadi malam? Kayaknya di trailer mendapatkan laporan dari Dania terkait dengan eh, penyelidikannya. Mungkin lebih detail gimana sih Om adegannya? oh detailnya. Kalau tadi malam itu kan memang Dania ternyata udah sampai ke tahap dia berhasil menemuin beberapa mungkin mutasi rekening. Dan di situ dia dapat data kalau ternyata transfer besar-besaran itu juga banyak dari atas nama Pras ya. Dan itu akhirnya dia laporkan ke Baskara soal itu, dan ya Baskara agak kaget juga sih, agak kaget karena ternyata kok Pras. Nah, artinya kenapa kaget? Baskara tahu selama ini Pras itu kan memang orang yang sangat dekat dengan Ajeng, istrinya Baskara. Jadi ya di situ kan mau nggak mau memang mind blowingnya dia berpikir apa jangan-jangan memang eh, ini otak-otak istrinya gitu ya kan, karena kan nggak mungkin Pras itu orang suruhan. Dia berperan sebagai orang suruhan. Yang suruhan ya opsi pertama adalah Ajeng, yang kedua nah itu yang nanti sampai beberapa episode ke depan itu yang masih siapa kalau selain Ajeng tuh siapa, sampai akhirnya kan dia nanya ke Alfi asistennya, kalau menurut kamu Alfi ngomong di situ ya, selama ini kan Pak sebenarnya kan kalau lihat Pras itu kan memang deket sama dia, nggak berani ngomong kan. Ajeng maksud kamu gitu kan, ya karena memang nggak ada, semua orang termasuk Alfi taunya ya Pras itu nggak jauh dari Ajeng, artinya memang asumsi itu pasti tertuju kepada Ajeng sebagai otaknya, tapi kan belum bisa dibuktikan sama Dania gitu. Berarti Baskara sendiri di sini Om sempat shock dan kaget juga kalau memang ternyata otaknya adalah Ajeng selama ini gitu. Secara istri sendiri. Nggak bisa Baskara baru berasumsi. Dia kaget karena kagetnya karena ya Pras itu orang yang paling dekat dengan Ajeng. Ya dalam hal ini karena dia orang suruhan ya kaget lah gitu. Waduh, kemungkinan terbesar udah nggak 50-50 sih, udah lebih dari 50-50 ya. Harusnya Ajeng yang memerintah dia gitu. Nah tapi kan yang membuat nggak percaya adalah latar belakangnya. Ajeng itu dulu yang mengadopsi Romeo, dan dia dari Romeo kecil sampai ya sebelum dia dewasa jadi dokter juga dia ikut mengurus. Sayang ya udah berlaku as a mother ya, sebagai seorang ibu. Masa sih gitu? Baskara masih masih Berasumsi. masih dinainya tuh masih kayak gitu. Masa sih gitu? Tapi lihat kelakuannya juga kan, kelakuannya Ajeng yang selalu juga selalu mendiskreditkan Romeo dibandingin Rangga, ya itu bisa jadi. Nah itu yang dibikin di utak-atik di pikirannya Baskara kalau di secara ceritanya seperti itu. Nah, Om, netizen banyak komentar kalau, ayo dong Pak Bas, ngamuk kali ini ketika mungkin ada sedikit informasi-informasi terkait dengan istrinya. Jangan selama ini sabar-sabar aja gitu ya. Karakter Baskara di sini yang Enggak sih selalu baik kepada istrinya seperti apa? Oh enggak, Baskara ini orang yang sebenarnya dia selalu presisi gitu. Dia punya asumsi, dia punya dugaan, dia punya pemikiran, nggak mungkin langsung dilontarkan menjadi sebuah kesimpulan yang aku selalu bawain ya. Baskara itu bukannya lembek, dia tegas sebenarnya. Tapi pada saat ketika semua informasi yang dia dapat itu memang sudah terolah dan sudah menghasilkan sebuah hasil yang semuanya berdasar. Itu sih kalau dilihat dari awal sinetron Cinta Yasmin, Baskara tuh orang yang begitu banget. Dia tuh presisi. Dia nggak pernah mau mengungkapkan informasi yang memang sebelum valid gitu. Nah, Om, ada sedikit relate nggak sih ketika mungkin adegan Romeo Hmm? telepon dengan Yasmin terkait dengan Rangga sebenarnya sudah tahu, sudah bertemu dengan bapak kamu apa segala macam. Ada relate dengan peran Baskara Ya di itu sini? kalau aku rasa sih memang itu relate ya, relate karena memang Rangga di saat Rangga kecil itu memang, dan pernah juga dijadiin flashback di episode-episode awal bahwa memang sempat ketemu sama sama Yoga, bapaknya Yasmin, karena bapak Yasmin sering berkali berkunjung ke rumah ya kan, atau memang
nggak diceritakan, tapi kita kebalikan berkunjung ke keluarganya Yoga dan Ratih. Itu sebenarnya bertemu, cuman eh, Rangga tahu. Rangga tuh sampai detik ini dia tahu siapa sih bapaknya Yasmin. Nah itu kan yang sampai saat ini dia nggak mau mengungkap. Nah, kalau diungkap semuanya jadi kebuka semua gitu. Makanya dia selalu bilang, wah papa nggak tahu aja nih. Kalau ternyata Yasmin itu anaknya Om Yoga gitu kan sama Tante Ratih gitu kan. Cuman itu dia nggak pernah mengungkapin. Jadi dia tahu ya ada hubungannya. Cuman Romeo masih tahap menduga-duga juga. Tahu nggak ya? Oh iya tahu kali, dia bilang tahu gitu. Karena mungkin pada saat waktu mereka kecil, Romeo juga sempat melihat atau memergoki Rangga tuh ketemu sama Pak Yoga. Terakhir Om, komentar yang terkait netizen yang kayaknya komentarnya selalu berkelit dengan di situ-situ aja, diselidikinnya kayaknya permasalahannya itu lagi gak ketemu. Gimana sih Om tanggapannya itu sebenarnya? Kalau aku pribadi sih, aku selalu kalau ditanya kayak gini, aku selalu nge-switch jadi penonton ya. Karena terus terang aku selain main di sinetron ini sebagai salah satu pemeran, cuman aku selalu nonton. Aku nggak pernah lepas dari tayangan. Jadi ya sampai tayangan tadi malam juga, ya aku melihat ya memang apa ya desain cerita yang aku nggak tahu desainnya, mungkin ini yang diharapkan sama tim kreatif, atau mungkin ini yang memang ya itu cerita itu nggak pernah sampai tersolusikan beres gitu, dia udah pindah ke tempat lain terus dia lanjut lagi ke cerita yang tadi. Ya wajar sih kali mungkin penonton melihat kok nggak cepet gitu. Kalau aku sih berharap kalau kayak aku jadi penonton cepet aja diselesain. Aku juga pernah ditanyain ini, cepet selesai, mungkin kan dari terselesaikannya sebuah masalah yang kecil, kita akan bisa dari segi kreatifnya akan bisa menimbulkan satu konflik atau dramatic scene yang baru gitu. Aku berharap ya itu. Jadi penonton mungkin ya ini masukan juga buat penulis ya. So, kita sebagai pemain mungkin kita pengen juga ngebawain satu scene-scene yang memang mengantar sebuah pesan dari tektokan sebuah dialog gitu. Dialog yang panjang. Karena dari tektokan 2 orang atau 3 orang berdialog itu kan akan tumbuh sebuah cerita tuh. Sebuah cerita, oh penonton langsung aware. Karena itu informasi kan, dialog dari pemain-pemain ini kan sebuah informasi. Jadi bukan sekedar konten sebuah cerita, konten yang ada di laut atau di tunangan. Ini apa yang mau diantar pesannya, biar penonton tuh nempel terus mau nonton setiap hari. Oh berarti besok ini kan dugaan-dugaan semua tuh, dugaan A begini, dugaan B gini. Tapi kalau kurang diantar dengan sebuah perang dialog, penonton juga mungkin nggak terlalu nunggu gitu, besok dan mereka akan nebak gitu, pasti begini lagi ya. Itu saya berdasarkan melihat apa yang terjadi di medsos ya. Mungkin kali kalau sebagai penulis atau tim kreatif kali mungkin tidak terpatok melihat apa yang diminta netizen di sosmed ya. Tapi menurut saya apa yang tertera di medsos itu sampling sih. Karena kalau kita mengolah data secara statistik, secara keilmuan, kita mesti mengambil beberapa sampel. Jadi salah satu sampelnya adalah komentar-komentar yang membangun dari netizen. Gitu. Bang, tanya aja. Biasa preview biasa buat tayang apa adegan tengah malam. Nonton kan trailer? Udah. Prasetyo tabrakan kan? Bikin rekening lo itu lo, mutasi rekening lo kalau belum mentransfer sniper itu namanya yang apa sama Bu Ajeng kata ajudannya kan. Seputar itu aja. Oke. Yang Prasetyo tahu? Nggak ada. Ya penembakan para layang, terus pas si Pras ketabrak tadi. Iya, Bang. Sebagai Pras kan tadi malam sepertinya Dania sudah mengetahui bahwa rekening itu sudah di-hack oleh dia dan dia melakukan kata sekarang itu adalah dibayar sniper proses penembakan. Mungkin cerita sedikit terkait kalian tadi malam seperti apa? Iya. Memang masuknya karakter Dania di sini sangat mengganggu banget sebenarnya buat Prasetyo, karena selama yang kita tahu itu misi dan visinya Prasetyo dan Bu Ajeng itu selalu berjalan dengan lancar. Ya palingan Romeo atau Yasmin lah yang mencari tahu di balik misinya Prasetyo, tapi ya begitu aja gitu, putus di tengah jalan. Tapi adanya Dania, karakter Dania ini masuk ke Cinta Yasmin, disitulah
apa namanya, posisinya Prasetyo, misinya Prasetyo pasti bakalan diganggu oleh si Dania. Nah, dan yang kita tahu Dania udah melacak tuh siapa sih sebenarnya yang penembakan Romeo itu, ya kan, dan pada akhirnya dia mencari tahu, dan pada akhirnya dia menemukan sesuatu clue, yaitu rekening. Nah, kalau kalian tahu episode yang sebelumnya ada Prasetyo ngomong sama Ajeng kalau nomor rekening itu sudah diganti atas nama Baskara semuanya. Berarti tadi malam adalah rekening Baskara. Iya, itu dia. Karena episode sebelumnya, episode yang Yasmin tunangan sama Rangga, itu apa namanya, Ajeng dan Prasetyo sebelum dia pergi ke pertunangan, pas pertunangan dia sempat ngobrol. Kalau rekening semuanya itu udah diaudit diganti sama namanya Baskara. Nah, kelanjutan untuk episodenya kita lihat aja sendiri. Nah, Bang, artinya ketika lu mengetahui, artinya Prasetyo kan selalu terganggu dengan adiknya Dania di sini, Bang. Ketika Dania mengadukan bahwa lu adalah salah satu orang yang terlibat dari peristiwa itu kepada Baskara, ada tindakan apa dari Baskara ke lu, Bang? Atau mungkin tindakan Baskara ke Bu Ajeng seperti apa? Oh, kalau dari cerita Baskara dia tidak mau mengotorkan tangan untuk menyakiti siapapun ya. Makanya Dania lah yang turun, dan sampai sejauh ini Pras sendiri itu belum ada plot untuk Dania ataupun untuk kayak satu scene sama Dania gitu loh. Ya itu nggak tahu, penulis lah yang tahu bagaimana cerita ke depannya gitu. Tapi ada satu scene antara Prasetyo dengan Baskara atau Belum. Nanti ini kita ada proses syuting, mungkin penonton bakalan plot twist yang bener-bener yang lu semua ini kan yang lu mau dari Prasetyo. Penonton semua ini kan yang lu mau Prasetyo. Karena kenapa? Kita tahu penonton benci banget sama Prasetyo. Mungkin penonton mati aja tuh orang. Selalu mengganggukan hal-hal yang positif di cerita Cinta Yasmin gitu loh. Tapi selalu aja gagal, selalu menang. Dan kali ini aku mau ingetin, kita lagi proses syuting yang dimana semua penonton, semua pecinta Cinta Yasmin, inilah yang mereka mau Prasetyo seperti apa. Itu aja sih clue-nya dari aku. tambahan sedikit. Di luar plot twist Prasetyo yang kita tahu mungkin kemarin sempat ketabrak juga masuk rumah sakit, terus juga ada Ya itu dia. tanda kutip. Nah, Bang, banyak komentar netizen mengatakan plot twistnya gini-gini aja ya, di sekitar menyelidiki. Ini sendiri sebagai pemain agak sedikit boring atau mungkin inilah jalan ceritanya yang dibawa oleh Oh, enggak. Boring sih enggak ya. Kalau misalkan kita bicara boring, setiap episodenya kita selalu ada membikin suatu scene yang menegangkan. Kayak memainkan emosi penonton, kayak ini beneran nggak sih ketawa, kayak greget gitu loh. Ya udah, emang itu yang kita jual gitu. Kalau misalkan kayak misalkan ya udah Romeo sama Yasmin nikah, udah mereka hidup bahagia dan segala macem lah, emangnya kita mau kayak begitu? Enggak kan? Ya itu yang itu tadi, makanya ini peran penulis sangat penting banget, bagaimana caranya cerita Cinta Yasmin setiap episodenya selalu berbeda, selalu berwarna, selalu fantastis, selalu membuat orang penasaran, ingin nonton lagi. Ini gimana sih ceritanya gitu loh. Ya kayak series luar aja, gimana sih series luar, pasti setiap episodenya selalu emosi penonton selalu bertanya-tanya, ini gimana gitu loh. Ini itu tadi. Jadi nggak ada yang boring sih, merekanya aja yang nggak bisa menanggapi alur ceritanya, cerita Cinta Yasmin. Bener dong. Ya jangan lupa saksikan Cinta Yasmin hanya di RCTI. Aku suka RCTI.